Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, ananda para juara kelas 5 di siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. Yes. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, hari Rabu. Nah, kita ketemu lagi di jam 12:30 kita majukan ya. Karena nanti jam 13:15 antum biar bisa mengikuti penutupan HKS 1. Ya. Oh ya, HKS. Penutupan antum nanti ada pengumuman siapa yang juara, siapa yang belum. Tapi yang belum nggak apa-apa, santai aja. Masih ada kesempatan yang lain untuk memperbaiki gitu ya. Nah, ini dimajukan. Nah, hari Rabu ini adalah survei karakter ya. AKM survei karakter berarti seminggu ada 3 kali. Ada numerasi, ada literasi, ada survei karakter. Ya, kenapa Mbak? Ada yang karakter itu buat apa? Oh, kepribadian, Mbak, ya. Nah, jadi kalau numerasi kemampuan kognitif, kemampuan apa namanya? Pengetahuan di bidang angka-angka, mengoperasikan angka-angka. Kalau literasi, kemampuan pengetahuan di bidang menulis, membaca, kan begitu ya. Nah, itu literasi. Nah, yang terakhir survei karakter, ini kepribadian. Nah, kepribadian antum ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kasus, bagaimana antum menyelesaikannya. Nah, itu survei karakter. Nah, untuk menjawabnya nanti, untuk mengerjakannya, untuk latihan bimbingan ini, antum nanti menjawabnya lewat chat ya. Nanti ada pilihan ganda modelnya A, B, C, D. Nah, antum jawab yang mana? A, B, atau C, atau D. Antum tulis lewat chat. C, D, A, B. Ya, nggak diomongkan. Nanti yang banyak jawab yang huruf apa jawabannya. Di kelas 5 ini nanti karakternya kayak apa yang dominan. Yang paling banyak menjawab A atau menjawab B, begitu ya. Nanti Pak Mizan lihat lewat chatnya gitu. Ya. Nah, untuk melihat karakternya kelas 5 angkatan 2021-2022 bagaimana gitu. Paham ya maksudnya survei karakter? Ya. Oke. Nanti jawabnya ya, nanti jawabnya itu enggak bareng-bareng ngomong ya, lewat chat saja. Langsung jawabannya A, B, C, atau D. Oke, sudah siap? Kayak ujian aja. Ya, santai-santai ya, santai ya. Jangan tegang, walaupun nanti AKM juga santai aja. Loh, kok sudah ada yang menjawab? Jangan jawab dulu Mas Akmal. Satu anak, satu jawaban. Ya. Diingat-ingat ya. Satu siswa, satu jawaban. Jangan lebih dari satu. Nah. Jadi cukup satu kali chat. Antum nggak usah ngecat berkali-kali. Ya, harus percaya diri. Nah, oke, sekarang Pak Mizan akan share soalnya. Oke, ini ya. Soal survei karakter. Kita mulai. Ustadz, kok tulisannya AKM SD 1?
Oh, SD ke-1. Maksudnya survei karakter pertama. Oh, Kan baru pertama kali ya. Oke, bentar. Sudah. Oke. Sekarang nomor 1. Soal ke-1. Tak bacakan, antum cermati. Kamu memiliki seorang teman yang berlainan keyakinan dengan kamu. Suatu ketika kamu diundang olehnya untuk menghadiri acara resepsi perkawinannya. Tindakan yang kamu lakukan adalah, jadi ada teman yang berbeda agama, suatu hari mengundang antum untuk menghadiri acara resepsi pernikahannya. Jadi teman antum yang beda agama itu sudah menikah, berarti antum berteman dengan orang yang sudah besar ya, sudah dewasa. Loh, jangan ngecat dulu sebelum selesai. Tindakan yang kamu lakukan adalah A. Tidak datang menghadirinya. B. Menolak dengan cara halus bahwa kamu ada acara lain. C. Memenuhi undangannya. D. Mengucapkan selamat melalui telepon. Silakan menjawab lewat chat. Oke. Hanya chatnya satu kali menjawab ya, nggak boleh berkali-kali. Chatnya di apa itu namanya? Aduh, Gimana, apa sih Mbak? tadi mau bilang? Chatnya diatur buat dikirimnya ke Ustadz doang. Oh, enggak. Umum aja nggak apa-apa. Oke. Ya, biar tahu semua. Dan nggak boleh lebih dari satu kali ya. Hanya satu ngecat, satu anak satu. Ini sampai 24 ini yang hadir berapa ini? Nggak sampai 24. Mestinya hanya 13. Ya, coba lihat. Lihat dulu. Oke. Faruk C. Radit C. Terus siapa lagi nih? Jundi B. Kinan C. Abipasha C. Zakia B. Khonsa A. Akmal C. Kok banyak mas? Satu kali aja. Adam C. Sudah ya? Oke. Bentar. Masih ada lagi enggak? Oh, sudah selesai. Oh, ini Akmal ini yang... Oh, Akmal yang banyak tadi ya. Oke. Sudah. Berarti kelas 5 banyak menjawab C. Ya, banyak menjawab C. Terus yang kedua B, yang terakhir A. Nah, banyak yang menjawab C, memenuhi undangannya. Nah, yang B menolak dengan cara halus bahwa kamu ada acara lain karena beda agama gitu ya. Yang menolak. Yang A tidak datang menghadirinya, wes gak usah cara halus, wes langsung nggak datang aja. Oke. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita menghadiri undangan pernikahan teman yang agama lain? Boleh. Boleh. Ada yang ngomong boleh, ada yang nggak boleh ya. Boleh. Kalau menghadiri hari raya agama lain boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau pernikahan boleh? Boleh. Boleh. Kalau pernikahan boleh, ya. Kalau pernikahan itu nggak ada kaitannya dengan apa namanya upacara agamanya. Nggak syar'i, Ustaz. Hah? Gimana? Kalau pernikahannya nggak syar'i. Ya sekedar langsung apa namanya pulang gitu aja. Ya. Kalau nggak syar'i langsung ya langsung pulang.
Jadi nggak usah ikut makan-makan. Ya, Ustaz. gimana? Ya, Mas Gozi. Izin BAP. Izin BAB ya. Nah, yang nomor 1 ini kelas 5 memenuhi undangannya. Sekedar ngasihkan hadiah langsung pulang. Misalnya. Ya. Itu boleh kalau sekedar ngasihkan hadiah. Nah, itu langsung pulang. Nggak ikut acara apa namanya makan barengnya nggak apa-apa. Tapi boleh kalau antum menolak dengan cara halus atau nggak ada yang ngomong mengucapkan selamat melalui telepon. Kalau nggak ada yang jawab tadi ada. Hah? Nggak sopan. Nggak Kecuali sopan. kalau kita beda pulau gitu baru. Oh gitu. Ya, kalau nggak syar'i langsung pulang aja. Jelas nggak syar'i wong iku non muslim. Ya. Ngasihkan langsung pulang. Ngasihkan langsung pulang gitu. Apalagi standing party. Ya. Wis langsung titip, ngasihkan langsung pulang gitu aja. Lanjut Ustaz, lanjut. Standing party itu apa Ustaz? Dalam? Lanjut Ustaz. Standing party itu apa? Oh, pesta berdiri. Makan sambil berdiri. Ya, nggak usah ikut, langsung pulang. Soal kedua. Sekolah sudah membuat larangan siswa laki-laki untuk memiliki rambut gondrong. Seorang guru menegur Darko agar segera memotong rambutnya yang sudah terlihat gondrong. Padahal Darko menyukai model rambutnya sekarang ini. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Darko adalah A. Segera memotong rambutnya sepulang sekolah. B. Menunggu sampai ditegur kembali, baru kemudian memotong rambutnya. C. Mempertahankan gaya rambutnya yang gondrong saat ini. D. Membuat alasan agar dimaklumi oleh guru. Silakan menjawab. Ya, sudah masuk. Sudah? Sudah dijawab? Banyak yang menjawab A ya. Alhamdulillah. Oke, banyak yang menjawab A. Segera motong rambutnya sepulang sekolah. Berarti Darko ini siswa yang taat ya. Berarti antum juga kelas 5 siswa yang taat ya. Siswa-siswi yang taat. Nah, Akmal bagus. rambutnya gondrong apa enggak? Siapa? Enggak, udah potong. Siapa, Mbak? Akmal. Akmal. Enggak, udah potong. Akmal Ustaz. Akmal. Di Sudah potong belakang udah sedikit. panjang. Sudah potong sedikit ya Mas Akmal. Telinganya juga udah ketutup. Ya serah. Oke, selanjutnya nomor 3. Semester baru sudah berjalan 2 minggu dan di kelasnya Tony tanpa ada ketua kelas. Wali kelas sudah meminta untuk segera diangkat ketua kelas untuk keperluan koordinasi kegiatan belajar. Tetapi tidak ada satupun siswa yang berani mengajukan diri menjadi ketua kelas. Tindakan yang seharusnya dilakukan Tony dalam menghadapi situasi tersebut adalah A. Menunjuk teman lain dan mengajukannya kepada wali kelas. B. Mendorong teman-teman sekelasnya untuk mengajukan diri menjadi ketua kelas. C. Mengajukan diri karena memang mampu menjadi ketua kelas. D. Mengajukan diri menjadi ketua kelas jika diperbolehkan menunjuk wakilnya sendiri. Nah, silakan. Jawab yang mana? Ini kelasnya Tony tidak ada ketua kelasnya. Dan siswa semuanya nggak ada yang berani mengajukan diri jadi ketua kelas.
tindakan Tony bagaimana? Masih 6 yang menjawab. 7. Ini masih 7 catnya. 8. Bingung. Ya, menurut antum gimana? Yang pas menurut antum? Oke, 11 ya. Sudah ya, ditutup ini. Sudah 11. Oh, masih nambah. 13. Sudah kayaknya ini. Ya. Coba kita lihat jawabannya. Gozi C, Honsa C, Hasna C, Radit D, Zakia D, Adam C, Akmal C. Banyak yang C nih. Kinan C. Terus? Itu toh yang menjawab. Ya, ini ya. Oke. Udah ya. Nah, semuanya hampir sama menjawab C. Uni Hampir Soviet semua loh. menjawab C. Ada yang lain enggak? Abi Pasha C. Adam C. Ya Allah. Ada yang lain? Oh, ada yang D. Đâu bentuk đâu mana? Wena ơi, ora sadar. Siapa itu? Wena ayo. Mana? Ya, Tasya. guys. Mas, dimatikan dulu. Ya, ketahuan Dimut legend dulu. ya. Oke, semuanya hampir C ya. Beberapa yang D, jadi jawabannya C sama D. Mulai jamuran enggak ya? Aduh, jangan spam ya. Oke, jawabannya banyak yang milih C, mengajukan diri karena memang mampu menjadi ketua kelas. Berarti Tony ini mampu ya? Nah, Tony ini mampu. Padahal tidak ada satupun siswa berani mengajukan diri menjadi ketua kelas. Berarti antum PD nih kelas 5 ini ya. Kepercayaan dirinya tinggi. Yang dia mengajukan diri menjadi ketua kelas jika diperbolehkan menunjuk wakilnya sendiri. Oh, ini hampir sama. Hampir sama ini. Kalau C itu percaya diri, kalau D ini memberi syarat. Kira-kira karakternya Tony kalau milih C itu percaya diri, kalau D apa? Karakternya kalau milih D itu berarti apa? Saya mau jadi ketua kelas, asalkan saya milih wakilku sendiri. Mentingin diri sendiri. Mementingkan diri sendiri, boleh. Apalagi? Egois dan Egois. dan tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima perbedaan berarti ya. Kalau nggak sesuai harapan wakilnya dipilih oleh temannya. Oke. Nah, kelas 5 kebanyakan C, berarti percaya diri. Ada ya sedikit yang D tadi, ya. Berarti yang milih D mementingkan diri sendiri. Yang milih D. Nah, ini kelas 5 milih C ini. Ya mayoritasnya berarti percaya diri ya. Oke, karakternya kelas 5 berarti kelihatan. Oke, soal kelas 4. Soal kelas 4. Soal keempat. Bendi diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang hari itu juga harus dibayarkan.
tindakan yang sebaiknya dilakukan Bendi adalah, jadi ini mengumpulkan sumbangan untuk biaya perawatan temannya yang sakit. Pada waktu yang bersamaan, ibunya mau bayar kontrakan yang harus dibayar hari itu juga. Nah, A. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. B. Memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya. C. Menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya. D. Meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa rumah. Nah, silakan. Yang mana? Sudah ada 4 yang menjawab. Sembilan. Masih 9. Ragu-ragu. Ya, nanti kelihatan karakternya antum itu kelihatan nanti dari jawaban antum. Oke, sudah 14. Ya, coba kita lihat. Oh, 16, nambah lagi. Oke, sudah? Enggak nambah lagi. Weh, nambah lagi. Oke. Coba lihat. Sebentar. C, A, D. Yang ini sih. D, D, A. Ada yang bingung ganti D. A, C, D. Kok A, B, C, D ini Abian ini kok bingung. Abian jawabnya satu aja ya. Satu jawaban kok semuanya dijawab. Jundi, C, D. Ya, jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu. Oke. Kalau jawab lebih dari satu tidak boleh ya. Maksudnya ngecatnya tuh loh. Hanya satu kali aja. Ngecatnya. Dan sekali menjawab itu jangan langsung A, B, C, D itu antum jawab yang mana. Ya. Berarti semuanya benar kalau gitu. Ah, oke. C sama A. A sama C ini hampir berimbang. Ya, hampir berimbang banyaknya. Terus ada yang jawab D. Yang jawab B kok nggak ada? Ada ya tadi ya. Yang jawab B ada, A, B, C, D tadi yang jawab A, B, C, D. Oke. Yang jawab A siapa aja? Yang jawab A siapa aja? Lupa. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. Berarti yang menjawab A, karakternya bagaimana? Kalau yang menjawab A. Ada yang bisa memberi pendapat? Yang menjawab A, berarti karakternya bagaimana? Egois. Mbak Kinan? Egois. Gimana Mbak Kinan? Jangan malu-malu. Nggak jadi. Loh, kok nggak jadi? Nggak apa-apa Mbak Kinan. Ini menebak karakter orang, karakter seseorang. Yang jawab A berarti karakternya
Kurang peduli. Kurang peduli. Kurang Ya. peduli ke siapa? Ke ibunya. Ibunya. Oh, Ya. kurang peduli ke ibunya. Mas Gozi, gimana Mas Gozi? Apa ya? Ini langsung uang sumbangan tersebut diberikan ke temannya yang sakit. Nah, karakternya yang jawab A itu gimana menurut antum? Kalau Mbak Kinan kurang peduli pada ibunya. Ana Ustaz. Ya, Khonsa. Gimana Mbak Khonsa? Karena itu bukan uangnya sendiri. Iya, bukan uangnya sendiri. Ya. Berarti karakternya yang jawab A adalah mementingkan kepentingan orang banyak. Tanggung jawab. Harusnya itu ada juga pilihan ngasih uangnya itu double. Oh, ngasih uangnya Jadi double. bisa ke ibunya, bisa ke temennya. Nah, ibunya lah minta sumbangan untuk disumbang juga. Iya. Nah, ya malu ibunya. Ya, ini gitu ya, mending. ini tanggung jawab ya berarti ya terhadap amanah. Itu kan bukan uangnya sendiri, uang sumbangan. Nah, yang C, menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya. Banyak yang jawab C ini. Gimana ini? Karakternya bagaimana kalau jawab C? Aku jawabnya D. Jawabnya D. C sama D itu hampir sama, tapi D itu minta izin dulu. Ya, minta izin dulu. Ustaz. Ustaz. Gimana? Kan C itu menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya. Berarti kan menggunakan sebagian itu kan sebagiannya lagi dibuat untuk apa? Dibuat untuk apa? Infak. Iya. Menyumbang. Berarti sumbangan teman-temannya sebenarnya kan untuk teman sekelasnya yang sedang sakit. Nah, kok Tapi tiba-tiba sumbangannya sebagian kok dipakai ibunya. Nah, gimana yuk? sumbangannya jadi dikit, Ustadz. Belum Nah, izin lagi. belum izin lagi. Berarti kalau jawab C, karakternya bagaimana? Kurang tanggung jawab ya. Iya, betul. Ya, kurang bertanggung jawab, kurang amanah. Wong bantuannya untuk sumbangan teman yang sakit kok dipakai tanpa izin lagi. Ya. Berarti antum di A sama C tadi yang banyak ini. Tadi ada yang D, Meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk bayar sewa rumah. Nah, jadi minta izin dipinjam untuk bayar sewa rumah. Emang sumbangannya seberapa besar? Sewa rumah itu kan mahal ya. Berarti kan mungkin nggak seperti itu? Tapi karakternya sudah bagus, minta izin ya. Nah, oke. Ya, jadi minta izin dulu, Bendi ini harus minta izin. Kalau nggak diizinkan ya nggak boleh. Berarti ibunya nanti harus usaha sendiri, pinjam sendiri. Dalam? Soalnya tadi anak dengarnya itu dia memiliki uang, terus mau digunakan untuk sumbangan temannya yang sakit. Anak dengarnya gitu, Ustaz. Oh, ini Bendi diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan. Ya. Ya, jadi bukan uangnya sendiri yang disumbangkan. Ya. Ini kasusnya, antum harus memahami kasusnya dengan baik. Nah, antum banyak yang mirip C, terus A, yang terakhir D. Nah, ya, ini kelihatan nanti ya karakternya apa itu satu sekolah, satu kelas itu bisa kelihatan dari sini.
Tapi kan nggak semuanya, Ustadz. Iya, nggak semuanya. Maksudnya pas menghadapi kasus seperti ini, bagaimana menyelesaikannya, kan gitu. Oke, soal nomor 5. Nah, soal kelima. Andi merupakan teman sebangku Danu. Andi sering diejek teman-teman sekolahnya karena badannya yang gemuk dan pendek. Danu kasihan pada Andi. Ya, Danu kasihan pada Andi. Tetapi dia takut dijauhi teman lainnya jika berteman dengan Andi. Nah, tindakan yang seharusnya dilakukan Danu adalah berusaha membela Andi. B. Menjaga jarak dengan Andi. C. Tetap berteman jika tidak ada teman lain. D. Tetap berteman dengan Andi. Silakan. Ya, sudah 8. Masih kurang ya. 10. 11, 12. Nah, antum menghadapi masalah seperti ini bagaimana? Kalau dulu ada Mas Baim ya. Nah, Mas Baim itu dulu sering kadang dikucilkan sama yang lain. Nah, antum mau berteman dengan Mas Baim atau enggak, malah menjauhi. Kalau berteman nanti dijauhi oleh teman-teman yang lain. Nah, kasusnya hampir sama seperti itu. Nah, tindakan yang antum melakukan bagaimana? Oke, sudah 18. Sudah banyak. Wes, Adam, 1 kali aja, Dam. A. Banyak yang A ya. Banyak yang A. Ada yang D. B. Oke. Banyak yang A. Oke, coba kita lihat. Berusaha membela Andi. Weh. Membela Andi. Yang B, menjaga jarak dengan Andi, tetap berteman. A tadi, banyak yang A. Terus sebagian tadi jawab C. Ada yang D ya. Tapi banyak yang A, berusaha membela Andi. Luar biasa. Nah, ini kelas 5 ini. Ya, Mas Jundi. Ya, dimaafkan Mas Jundi. Itu Ustaz, salah Ustaz. Berusaha membela Andi, luar biasa antum ya. Kalau ada temannya yang mengejek teman yang lain, antum membela. Membelanya bagaimana, Mas? Cara membelanya bagaimana? Balas mengejek. Balas mengejek yang lain juga. Gimana membelanya? Berperang. Perang antum itu. Tawuran Ustaz, tawuran. Nah, itu siapa itu yang ngomong itu? Ini bukan pasar ya. Ini di sekolah, ini belajar, bukan pasar. Cara membelanya bagaimana? Antum balas mengejek yang mengejek Andi. Atau menasehati Andi. Menasehati teman yang mengejek Andi. Gimana? Nah, ini banyak yang jawab. Silakan. Gimana? Saling memaafkan. Saling memaafkan. Antum meminta mereka berdamai gitu ya. Oke, membela Andi biar nggak di. Nggak ada yang mengingatkan teman yang mengejek Andi tadi? Kok nggak ada yang jawab gitu alasannya?
Ya, membela Andi itu bukan yang negatif ya. Nanti antum malah ngejek yang mengejek Andi. Yang antum harus ingatkan. Nah, yang berikutnya ada yang C tadi. Yang kedua yang C. Tetap berteman jika tidak ada teman lain yang mau berteman dengan Andi. Ya. Tetap berteman dengan Andi walaupun Andi dijauhi oleh teman-teman yang lain. Walaupun antum tidak ada teman lain yang dekat dengan Andi. Nah, itu bagus ya, tetap berteman dengan teman yang sering dihina. Ya. Ada enggak yang menghina temannya di Insan Tama? Enggak ada ya? Dalam? HKS Award-nya kapan, Ustaz? Jam berapa? Habis AKM kalau nggak salah. Ya, habis ini. Ini sudah tinggal sedikit langsung ya. Saya tanya jam berapa? Oke, di saat ujian kenaikan kelas, saya melihat teman-teman saling menyontek agar naik kelas dengan nilai yang baik. Tindakan saya adalah A. Menegur mereka yang saling menyontek. Bila tak mendengar teguran saya, dibiarkan saja. Yang terpenting saya sudah menegur mereka. B. Ikut menyontek agar nilai baik. C. Saya adalah siswa pintar, sehingga membiarkan saja teman-teman saling menyontek agar bersama naik kelas. D. Saya adalah siswa pintar, sehingga membantu memberikan jawaban. Yang mana? Oke. Oke, kita lihat jawabannya. A. Banyak yang A. A lagi. Nggak ada yang berbeda ini. Oh, A-nya. Adam, A-nya tambah banyak ini. Nah, semuanya sepakat ya. Satu jawaban kalau ini. Oke. Jadi menegur. Kalau nggak mendengar teguran ya dilaporkan saja. Ya. Dibilangkan ke Bapak dan Ibu guru yang mengawasi. Kan jujur mulia nyontek hina, jangan dibalik. Ya. Oke, selanjutnya. Soal ketujuh yang termasuk pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah A. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. B. Memenuhi harapan orang lain untuk hidup secara layak. C. Memperhatikan kepentingan orang lain dengan sebaik-baiknya. D. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghormati. Yang mana pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa? Silakan. A, D, baru 2. A sama D ya. Ada yang lain enggak ini? Masih D. Nah, D ini lebih banyak daripada A. Oke, sudah? Sudah, A sama D ini. Abian kok ngecat 2 kali. Sudah 1 kali jawab, Mas Abian. Permisi Pak, ini sudah jam 13.17. Iya, satu lagi ada ini. jadwal. Ya, terakhir. Yang D, mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghormati. Oke, antum jawabnya itu. Ya. Yang A, mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Bertakwa kepada Allah itu juga saling menghormati sesama manusia, bisa. Cinta tanah air dan bangsa juga wujud ketakwaan juga. Nah, menjaga dari penjajahan, ya.
Nah, soal yang terakhir ke-8. Ini terakhir ini. Pincen adalah warga desa Sukamaju. Pada saat pemilihan kepala desa, Pincen melakukan serangan fajar dalam bentuk membagi-bagikan uang dan sembako agar warga menjatuhkan pilihan terhadap dirinya sebagai kepala desa. Ternyata setelah diadakan perhitungan suara, Pincen memperoleh suara mayoritas. Kamu mengetahui bahwa Pincen berbuat tidak jujur dalam meraih kemenangan. Bagaimana sebaiknya tindakan kamu untuk melawan ketidakadilan tersebut? A. Acuh tak acuh. B. Melapor pada aparat penegak hukum dengan bukti yang kuat. C. Diam Ustadz. saja. Hah? Gimana Mas Jundi? Ustadz, serangan fajar itu apa ya? Maksudnya itu sejak awal itu langsung bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako agar warga memilih dia, begitu maksudnya. D. Memberitahu kontestan lain yang dirugikan. C. Mendatangi Pincen kalau aksinya ada yang mengetahuinya dan minta uang diam kalau mau selamat. Silakan pilih yang mana. Masih satu? Tiga, ini soal terakhir ya. Pincen itu apa, Pak? Nama orang, Pincen nama orang. Namanya Pincen. Untung nggak? Untung nggak pincang ya. Sudah? Masih 5 ini. Tujuh. Masih 7, oke. Sudah ya, berarti ya. B, 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 semua B. Waduh, kepencet. B semua. Oke, B semua. Mantap ini B semua. Oke. Sudah ya. Yang A, acuh tak acuh, berarti masa bodoh. Ya, karakternya nggak mau tahu. Yang B, melapor pada aparat penegak hukum, berarti dia peduli dengan kejujuran. Nah, ini kelas 5 ini B semua ini. Yang C, diam saja. Berarti ini cari selamat. Ya. Penakut, Ustadz, penakut. Iya, penakut. D, mencari tahu, memberitahu konstituen lain yang dirugikan. Berarti ini mengadu domba dengan konstituen lain. Yang E, mendatangi Pincen kalau aksinya ada yang mengetahuinya. Berarti dan minta uang diam kalau mau selamat. Berarti cari untung. Ya, cari untung itu. Nah, luar biasa. Malah orang, ya. Luar biasa antum peduli kepada kejujuran dan tanggung jawab. Ya, demikian yang bisa kita ulas ya, untuk pertemuan pertama survei karakter. Ya, semoga antum mendapat gambaran ya survei karakter kayak apa. Oke, sekarang Mas siapa tadi ya yang menyiapkan? Mas Adam, disiapkan Mas Adam. Mas Adam nyambung Mas Adam. Iya, Ustaz. Dulu. Istidadan, khusyuan, duaan,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nah, itu dulu ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini langsung ikut ya penutupan. Aku pengen join. Ya, saya tutup.